Kali ini kita akan menjelaskan bagaimana roadmap ya, atau langkah-langkah untuk membuat AI agent. AI agent sendiri adalah sebuah AI yang digunakan untuk membuat sebuah keperluan ya, tanpa perlu expert prompting atau penggunaan prompt secara expert ya. Karena memang biasanya untuk penggunaan AI seperti biasa, kita tuh harus bertanya itu secara detail kepada AI ya, untuk mendapatkan jawaban atau hasil yang presisi akurat ya. Tapi dengan AI agent ini kita bisa menjadwalkan beberapa tugas-tugas yang kita butuhkan. Nanti dia bisa eksekusi secara terjadwal ya. Jadi itu bisa sangat membantu nanti. Tapi sebelumnya pastikan kalian sudah memiliki basic programming ya, yaitu basic back-end development. Kemudian ada cheat dan juga penggunaan terminal ya. Kemudian ada juga pengembangan REST API. Jadi nanti kalian sudah harus bisa dari ketiga basic programming ini ya. Tapi terutama karena kita akan menggunakan Python ya. Tapi mungkin itu nanti sih. Tapi kita bahas konsepnya aja dulu. Nanti kita baru bahas ke programmingnya. Sementara ini kita akan bahas untuk konsepnya saja dulu. Jadi konsep yang pertama yang akan kita pelajari adalah dasarnya dulu ya, yaitu fundamental dari LLM sendiri. LLM itu adalah large model ya, atau bahasa model besar, large language model. Kemudian untuk fundamental sendiri yaitu adalah yang pertama kita bahas token aja dulu ya, karena ini adalah transformers ya. Ini transformer dan model LLM dasar. Jadi untuk mempelajari sesuatu kita perlu untuk memahami konsep dasarnya terlebih dahulu ya, agar bisa enak untuk kedepannya. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah tokenization ya. Jadi AI itu untuk memproses data, dia itu memecah kata-kata kita itu menjadi sebuah token ya. Baik dipecah dia itu secara kata atau secara huruf ya. Untuk umumnya sih dia itu dipecah menjadi tiga metode. Jadi yang pertama itu dipecah secara kata. Misalkan aku akan makan, berarti dia itu dipecah menjadi tiga ya, yaitu aku, kemudian akan, kemudian makan. Baru dia itu disimpan dalam data yang kemudian nanti akan diproses oleh AI-nya itu sendiri. Jadi ini kita bicara fundamental ya, bagaimana AI itu memproses data yang nanti akan kita input. Jadi tokenizer yang pertama itu ada tadi ya, itu untuk pemecahan. Jadi tokenization sendiri adalah bagaimana si model ini menyimpan data yang kita input itu menjadi token nantinya. Itu tujuannya agar nanti misalkan beda bahasa, dia itu bisa tetap diproses ya, dan menghasilkan output secara konsisten. Tujuannya memang seperti itu ya, dibuat tokenization ini. Jadi misalkan berbeda bahasa pun juga nanti dia tetap bisa mengerti dan bisa memproses data itu secara konsisten. Jadi enggak misalkan dia beda bahasa, nanti si AI ini enggak mengerti, itu kan bisa jadi masalah nanti ke depannya. Jadi agar si AI ini bisa memproses data secara konsisten dan multi bahasa, maka bahasa yang digunakan secara lokal oleh kita itu disimpan oleh AI itu secara
secara bentuk token ya, yaitu di datanya itu berbentuk token. Nah dari token itu nanti baru dia dipecah, yang kemudian nanti itu akan disimpulkan dan kemudian kita akan menerima outputnya ya, berdasarkan apa yang dia pilih. Itu nanti kita bahas berikutnya di di konteks window ya. Jadi pastikan kita paham dulu apa itu tokenization ya. Jadi untuk tokenization metode yang kedua, si AI ini memecah input kita itu menjadi yang namanya adalah by huruf gitu. Jadi dia itu dipecah di dalam di dalam datanya itu mereka simpan itu dipecah ke berbagai macam huruf ya. Jadi ini sangat berguna jika bahasa yang digunakan oleh si pengguna ini yaitu memiliki kata-kata yang tidak dibatasi oleh spasi ya. Yang tadi kan disimpan secara kata. Jadi itu akan mudah digunakan dan efektif jika bahasa yang digunakan itu memiliki spasi ya sebagai pembatas dari kata-katanya itu sendiri. Tapi di dunia ini kan juga ada kata-kata yang memang tidak dibatasi dengan spasi ya, untuk perbatasan katanya ini. Misalkan aku akan mandi, itu kan di Indonesia kita juga kan pakai spasi ya, tapi tidak dengan Jepang ataupun dengan bahasa Arab. Mereka pun meskipun mereka itu berbeda kata, tapi terkadang mereka itu disambung dan tidak dipisahkan dengan spasi ya. Jadi itu nanti akan jadi masalah di modelnya sendiri untuk pencarian datanya. Makanya dipecah secara huruf ya, yaitu secara A, B, C gitu. Misalkan kita hurufnya aku akan makan gitu, berarti jadi pecahnya itu A, kemudian K, kemudian U, kemudian spasi, kemudian A lagi, ya seterusnya lah. Dan disimpannya itu dalam bentuk huruf ya, di data modelnya ini ya, secara huruf. Oke, kemudian untuk cara yang ketiga, dia itu menyimpannya dengan teknik, kalau misalnya itu namanya subwording ya. Jadi subwording itu berguna untuk yang ini juga sih, lebih efektif di bahasa yang lebih modern. Jadi dia ini contohnya itu seperti makanan gitu kan. Nah jadi makanan ini kan dia itu termasuk subwording ya, yang dimana subwording itu kan makan, terus an kan itu sebuah kata tambahan ya, makanan gitu. Tapi makanan itu dia itu satu, kemudian dipisah lagi an-nya itu di belakangnya. Jadi makan terus an. Nah, disimpannya itu seperti itu di database dari modelnya itu sendiri. Jadi itu sih tiga cara menyimpan data atau input secara dasarnya ya, yang disebut tokenization kalau dalam pengembangan AI itu sendiri, dimana input kita disimpan dalam AI itu berupa token ya. Ini yang harus kita ingat, yaitu input kita di AI itu disimpannya itu secara token ya. Itu saja yang mungkin yang kita bahas untuk tokenization ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas yaitu konteks window ya. Oke.